Selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Hari ini, di hari Jumat ini, kita akan memasuki round ke-13 dari total 15 round yang ada. Jadi tidak terasa sudah ada di pertengahan akhir musim bisa kita bilang. Dan hari ini kita akan melaksanakan balapan untuk kelas M2 PlayStation dan juga M2 PC di sirkuit Sachsenring, Jerman. Seperti yang sudah kita lihat juga kemarin di hari Kamis, ada qualifying untuk kelas M2 itu sendiri. Dan juga ya bisa kita lihat dari kemarin hasil lap time-nya sudah dicatatkan untuk pole position dan juga untuk beberapa rider-rider yang akan start malam hari ini. Tentunya hari ini kita akan diawali dengan M2 PlayStation yang akan memulai balapan di kelas Moto2 untuk Sachsenring, Jerman. Akan seperti apa keseruannya? Tentunya sebelum kita memasuki sesi race, kita akan berterima kasih dulu kepada sponsor kita di tahun ini, ada Agung Tahta Mandiri, lalu juga ada media partner di tahun 2023 ini, yaitu ada BPI dan juga Indo Motor Racing. Terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung berjalannya event di musim kali ini. Dan ya mungkin tanpa berbahasa-basi lagi, kita akan lihat untuk balapan kelas M2 PlayStation. Sebelum itu mari kita lihat dulu rider line up di kelas tersebut. Yes, itu dia untuk rider line up di kelas M2 PlayStation. Dan bisa kita lihat di layar kita sudah ada background Sachsenring yang nampaknya diguyur hujan untuk malam hari ini. Lebih tepatnya di Jerman sana sedang turun salju, tapi karena kita tidak memungkinkan untuk balapan dengan kondisi salju, akan kita ganti dengan kondisi hujan. Dan sebelum kita memasuki balapan di kelas M2 PlayStation, mari kita lihat ini dia untuk klasemen sementara yang dipimpin oleh Tabrak Lari di posisi pertama dengan total 270 poin. Ada Afikri 78 mengejar di posisi kedua dengan 207 poin. Ini gap yang sangat jauh ya, di 63 poin. Lalu ada Malam Gaming menutup top 3 di posisi ketiga dengan 178 poin. Menyusul di posisi keempat ada Ulsan Smith, Ricard Perdana di posisi kelima, Fahri 99 di posisi keenam, Peter Martins untuk posisi ketujuh, dan di posisi 8 serta 9 ada Sandi Firdaus dan juga ada Nageka 02. Itu dia untuk klasemen di kelas M2 PlayStation. Ke-9 rider yang sudah mengumpulkan poin demi poin dari setiap race-nya hingga sekarang menyentuh round ke-13. Dan untuk starting grid sendiri bisa kita lihat di sini, sayangnya di monitoring saya. Nah, udah bener lagi. Ya, bisa kita lihat untuk row pertama ada Lucien Smith yang nampaknya start dari pole position dengan fast lap di 121,2. Afik 78 menyusul di posisi kedua dengan 121,3 dan juga Malam Gaming di posisi ketiga dengan 121,4. Bisa dibilang gapnya 0,1 detik antara masing-masing rider di row pertama. Berpindah ke row kedua ada Ricard Perdana, Tabrak Lari dan juga Faris 99 mengisi posisi keempat, 5 dan juga 6 dengan fast lap di ranah waktu 121,4 sampai 123 bagi Tabrak Lari barusan. Dan untuk row ketiga kita lihat Peter Martin, Sandi Firdaus serta dan Nageka 02 di posisi 789. Mungkin menjadi agak aneh ya di race kali ini, di mana Tabrak Lari yang biasa start dari pole position sekarang dapatkan start dari row kedua, lebih tepatnya di posisi kelima. Agak tidak biasa untuk kita lihat. Dan sekarang untuk pemilihan ban, tentunya dengan cuaca hujan, pemilihan ban basah lebih tepatnya akan digunakan, yaitu antara soft dan juga medium. Tidak ada penggunaan slick tire sama sekali di soft medium hard, jadi kita akan berfokus untuk penggunaan ban soft wet dan juga medium wet. Yang dimana kalau misalkan hujan deras, ini penggunaan
setting soft medium atau soft mungkin akan digunakan oleh para rider dengan kondisi cuaca yang hujan. Sachsenring salah satu sirkuit anti clockwise yang sangat menantang, dan juga mungkin sudah kita ketahui The Waterfall, salah satu tikungan yang sangat ikonik, akan menjadi tantangan tersendiri di Sachsenring malam ini. For the M2 PlayStation, ini dia rider-rider kita yang sudah siap untuk menerjang hujan dan juga sirkuit Jerman satu ini dengan sangat cepat. Red lights are out. Who will take the win here in Sachsenring Jerman? And M2 PlayStation is going out. Lucian Smith a nice start from ball position. Om Alam Game menyusul di posisi kedua. Tabrak lari berhasil langsung naik ke posisi kedua. Sekarang menggeser Om Alam Game into turn 1. Nicely done from tabrak lari. It is going wide nampaknya untuk Lucian Smith. Sayang sekali pole position tidak menjanjikan posisi pertama sama sekali. 14 lap untuk dilalui bagi para rider. Om Alam Game sekarang di posisi kedua. Afik 78 stay di posisi ketiga. Going wide. Tabrak lari sangat disayangkan sekali nampaknya. Hairpin yang panjang di sini down the hill tidak memberikan hal yang baik untuk tabrak lari, dan going down and out. Ada tabrak lari, bukan race yang seperti biasanya ia tampilkan bersama Fitra Martinez yang juga harus terjatuh. Sangat-sangat disayangkan sekali untuk kedua rider tersebut. Dan kita masih melanjutkan balapan. The race is still on and we are still on the way. This Afik 78 dan juga Malam Gaming battle untuk posisi pertama. Faris 99 joining the game, but now it is going down and out untuk Fahri 99 yang barusan berambisi untuk naik ke posisi pertama bersama Om Gaming dan juga Fikri 78 nampaknya harus terjatuh ke posisi ke-7 akibat going out sama seperti Fikri 78 barusan di Waterfall harus keluar dari track, tapi masih bisa back on, still on the fight with Om Alam Gaming. High speed corner di sini meskipun dengan cuaca hujan tidak menjadi masalah yang cukup berarti. Langsung saja menuju tikungan terakhir up on the hill. It is Om Alam Gaming up from the inside. Can he make it? It is nice movement from the K-pop rider Api. Kita lihat Api 78 back on slipstream, back on the attack, akan bisa mendapatkan slipstream yang cukup nampaknya untuk bisa mendekat kembali ke Om Alam Gaming. Oke, going on to turn 1 back again. This is KTM rider 0,6, 0,7. Turn 1 yang sangat luar biasa. Mulus bagi Om Alam Gaming. Rikat perdana nampaknya harus terjatuh di belakang sana. Not a good race nampaknya untuk beberapa rider hingga lap kedua. Baru lap kedua sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Yang dimana kita tahu track satu ini bisa dibilang adalah salah satu track tercepat di kalender MotoGP. Dimana untuk di kelas MotoGP sendiri mungkin di ranah waktu 1.16, 1.17, 1.18 untuk waktu tercepatnya, yang dimana itu benar-benar sudah ada di bawah 1.20, menunjukkan track ini memang sangat-sangat cepat untuk dilalui. Tapi dengan kondisi hujan, dengan kelas Moto2 tentunya akan sangat-sangat berbeda dan menantang lagi, dimana kita ketahui motor Moto2 ini memiliki elektronik yang lebih sedikit dibandingkan kelas MotoGP, jadi bisa dibilang raw power banget untuk kelas 1 ini. Dan bisa kita lihat tabrak lari yang juga kesulitan nampaknya akibat cuaca, akibat motor yang tidak ada atau minim sekali elektronik, harus puas sementara ini ada di posisi ke-5 bahkan. Yes, kita akan lihat saja ini ada going on to the waterfall again di tikungan ke-8 sekarang. Kita akan lihat apakah akan ada perubahan posisi hingga beberapa lap ke depan atau belum, tapi sementara itu kita lihat ini dia battle yang sangat ketat untuk perebutan posisi kedua. Afik 78 dan juga Lucian. Oh no, ini perebutan posisi pertama Om Alam Gaming dan juga Fikri 78. Dan ya sekali lagi mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan agak sulit. Nah di sini di monitoring saya agak sedikit bermasalah. Berarti the race is still on. Semoga tidak menjadi masalah bagi teman-teman yang sedang menyaksikan. Sejauh ini Om Alam Gaming is still on the race lead, dan kita lihat kembali lagi ke belakang. Apakah ada kontak barusan going on turn 1, nice into the hairpin, harus melebar untuk Rikat perdana memberikan tabrak lari naik ke posisi keempat. It is gonna be a recovery run untuk tabrak lari yang sejauh ini sudah harus menelan pil pahit dari awal mulai balapan dan sekarang perlahan naik ke posisi keempat. Yes, the champion. Kita akan lihat saja apakah spoiler tersebut akan terjadi bagi tabrak lari yang bisa dibilang secara teknis dalam jangka poin sudah cukup aman dan juga memimpin cukup baik. Om Alam Gaming bisa kita lihat di sebelah kiri layar sedang berusaha sefokus semaksimal mungkin setelah dilakukan serangan oleh Afik. Sekarang naik posisi pertama, the fast lap is still on Alam Gaming bersama Lucian Smith juga di posisi ketiga membuntuti dengan 1,7 detik. The pole sitter harus tunduk untuk sementara di posisi ketiga di lap ketiga. Going down into the waterfall again, kita akan lihat apakah Alam Gaming bisa recover ke posisi kedua. Hard on the brakes, going on flat out ke kiri dan nampaknya harus melebar. Sangat-sangat disayangkan sekali tidak berjalan mulus barusan untuk Alam Gaming memberikan Afik 78 nice lead sejauh ini, dan nampaknya another crash, another fall untuk tabrak lari
tidak berjalan baik. Race yang sangat-sangat berat diawali tidak baik. Nampaknya hingga lap sekarang ini masih belum berkunjung baik bagi tabrak lari. It is gonna be a tough race untuk Pertamina Mandalika SAG Racing Team. Yang sekarang ini tentunya harus kembali lagi membuat pace-nya, membangun lagi race pace-nya untuk bisa kembali ke posisi terbaik. Meanwhile, Fikri 78 still on the lead. I think it is gonna be a nice run, dan kita lihat juga untuk fast lap sudah diambil alih oleh Fikri 78. Faris 99 sementara itu di belakang sana harus terjatuh lagi dan lagi. Banyak sekali rider yang sudah berjatuhan nampaknya di sini, dan ya sudah sangat mengerikan sekali. Kita lihat dulu replaynya. Ini dia kontak antara Malam Gaming dan juga Fikri 78 barusan, dan Faris 99 yang nampaknya harus di belakang sana kena gravel. Dan sementara itu sedikit wide barusan. Sayangnya saya tidak bisa mendapatkan siapakah ini karena it is very bad. Nggak tahu kenapa di monitoring gue pribadi tiba-tiba semuanya burem. Jadi ya, semoga aman-aman saja di sana. Dan nampaknya Fikri 8 going down again, still fighting on. Dan nampaknya sudah mendapatkan pace yang cukup baik untuk bisa terus berada di depan Om Malam Gaming yang sekarang menempati posisi kedua. Meskipun masih mengintai di belakangnya, tapi nampaknya pace yang didapatkan ini masih kurang cepat untuk bisa menentang Afrika 8 di posisi terdepan dengan gap 0,9 detik. It is a nice absolute gap bisa kita bilang. Dan juga Lucian Smith yang sekarang harus cukup puas di posisi ketiga, dan nampaknya juga bisa dibilang posisi yang it is fine untuk ada di posisi ketiga, tapi tentunya dengan perolehan pole position yang ia dapatkan di qualifying tidak menjadi hal yang sesuai mungkin dengan apa yang ia harapkan bagi Lucian Smith. So far still on third dan juga sedang mencoba untuk mencari pace-nya, dan dia nampaknya sudah mulai terjawab. Pace-nya sudah mulai mendekat ke Om Malam Gaming di 0,5, 0,4, atau mungkin Om Malam Gaming yang menghilangkan atau kehilangan pace-nya itu sendiri, sehingga sekarang ada 0,9 detik di belakang Fikri 78 yang sejauh ini masih memimpin jalannya balapan. Apakah ini ringkat perdana? Nampaknya yes, betul sekali, dan kita akan lihat sejauh ini masih bersama Luzan di posisi ketiga, closing up again and again, memberikan pressure kepada teammate-nya sendiri dari KTM, yaitu Om Alam Gaming yang sekarang nampaknya sudah terkena pressure cukup luar biasa besar. Going on to the right hander, ini dia, kita akan turun bukit, sedikit wobble entry Lucian Smith, but it is still fine, it is still good, dan juga masih bisa mendapat exit speed yang lebih baik. Guts is on, it is Lucian Smith from the attack, dan nampaknya berhasil holding his line. Can he hold his line? Not it on. Itu dia, Om Malam Gaming berhasil mendapatkan celah, sedikit saja celah untuk bisa kembali melakukan counter attack, dan sekarang kembali naik ke posisi kedua. Lucian Smith melihat juga api nampaknya masih bisa di-block oleh Om Malam Gaming di final quarter. Going on to lap 6, Abing 8, Om Malam Gaming dan juga Lucian Smith masih ada di top 3 untuk perebutan posisi pertama yang masih terbuka lebar. Going on to turn 1, nice move dari Om Malam Gaming. Early break yang memberikan ia entry sangat-sangat baik. Fitra Martinez juga Faris 9 sayang sekali harus kembali terjatuh di posisi 6 dan juga posisi ke-7. Still fight Lucian Smith going on to the second place, dan juga Malam Gaming harus turun ke posisi ketiga. Nice switch up barusan dari duo KTM satu ini, tapi tentunya the fight is still on. Tidak ada tim order sama sekali untuk race, dan juga ya bisa dibilang meskipun ada teammate yang sama atau di satu pabrikan yang sama, tidak ada tim order sama sekali bagi setiap pembalap di Agung Tata Championship 2023. Malam Gaming still fight on into third position, dan akan melihat apakah akan ada pertukaran posisi lagi dari duo KTM atau mungkin Lucian Smith yang mungkin saja bisa mengejar Fikri 78 di posisi pertama yang sejauh ini sudah cukup nyaman 0,5 detik di depan sana. But the pressure is on, tentunya juga dengan race lead tidak bisa bersantai-santai, justru harus push untuk bisa membuat gap yang lebih berarti ke Lucian Smith di posisi kedua. Going on to the downhill into turn 8 and 9, 11 and 12. Kita akan melihat apakah bisa Lucian Smith mendapatkan posisi pertama atau Fikri 78, yang bisa dibilang keduanya adalah rekan di kehidupan nyata dan sekarang harus menjadi rival di track. This is Fikri 78 bersama kita on board masuki turn 1, sudah 7 hanya perlu menyelesaikan setengah dari balapan lagi untuk bisa finish di posisi pertama, but the race is still going on. It is still on the way and gonna be a long one. Kita melihat Fikri 78 nice focus going wide. I think it is very wide barusan
entah dari siapa. Gue saya ke switch up, tapi belum bisa saya pastikan karena nampaknya Lucian Smith sekarang ini ada di posisi kedua, masih di posisi kedua so far. Yes, nampaknya tadi ada mistakes dari Fikri 8 yang memberikan Lucian Smith kah untuk bisa ada chance. Ini dia tayangan ulang ya, yang tadi nggak sempat kelihatan di saya. Yes, betul sekali, Lucian Smith dan juga Fikri yang hampir saja terjadi kontak. Ya, momen melebar. Ya itu tadi nggak kelihatan di layar saya, jadi saya baru lihat. Dan ya, it is a massive moment dari Lucian Smith untuk dari cover dengan sangat up. Kalau tidak sudah hilang saja pace dan juga balapan yang bisa dibilang untuk Lucian Smith barusan. But yes, nice recover. Sangat luar biasa sekali dari Lucian Smith untuk bisa mengendalikan motornya dan sekarang masih stay di posisi kedua, tidak kehilangan waktu yang sangat-sangat banyak. Jadi ya, kudos untuk Lucian Smith dari save-nya barusan. Kembali lagi ke turn terakhir yang sangat-sangat tajam dan juga sedikit menaiki bukit. Kita sudah masuk ke lap ke-8. Fikri 78 still on the lead. There is a nice run, nice race from Fikri, but kita akan lihat apakah akan ada serangan dari tabrak lari yang sejauh ini nampaknya harapannya cukup tipis untuk bisa bergabung di pertempuran posisi pertama ya, dengan gap 6 detik. Dan juga ada sedikit towing effect bagi Lucian Smith dan juga Om Alam Game yang masih sangat berdekatan jaraknya untuk bisa mengejar Fikri 78 demi mendapatkan pace dan juga waktu yang lebih cepat lagi, baik bagi Lucian maupun Game yang sekarang di posisi kedua, posisi 3 dengan jarak nampaknya sudah terpaut 1 detik. Berarti ini benar-benar battle antara Lucian dan juga Fikri 78 di posisi 1 dan juga posisi kedua. 5-10, 4-10 akan menjadi tight battle jika Lucian Smith bisa terus memberikan pressure ke Fikri 78 dari Trans Racing Team. Dan kita akan lihat saja ini dia menuju turn ke-8. Yes, it is going on the turn 8 di sektor ketiga. Fast left-hander, double left-hander di turn 9 dan juga 10. It is going on. Kita akan memasuki the waterfall sesaat lagi, yang dimana Lucian Smith tampaknya punya pace dan juga kecepatan yang luar biasa di turn 8, 9, 10. Di turn ke-11 pun tidak menjadi masalah yang cukup berarti, tapi kita lihat straight speed dari Fikri 8 nampaknya lebih mantap dan bisa dipastikan atau bisa dibilang Lucian Smith yang lebih memanfaatkan tikungan, sementara Fikri yang lebih memanfaatkan lurusan. Going on to the final corner, kita lihat braking moment yang sangat-sangat berbeda, di mana Fikri lebih melakukan early braking, tapi sayang sekali late breaker Lucian Smith harus mengakibatkan dia losing traction dan harus wheelie barusan di exit corner, menghilangkan banyak sekali waktu. 1,4 detik sekarang di belakang Fikri 8 dan juga 0,4 detik ke Om Alam Gaming yang mendapatkan harapan kembali untuk battle ke posisi kedua setelah barusan sudah tertinggal 1 detik ke Lucian Smith yang mungkin sudah hampirnya sudah menahan diri saja, tapi sekarang ada harapan lagi. The fight is on, back again for the second position for the runner up. Harus melebar dari Om Alam Gaming mengantisipasi Lucian Smith yang sedikit melambat barusan di pertengahan corner menuju 2 tikungan ke kiri di 4, 5 dan juga 6 going down the hill. Ini adalah salah satu tikungan di tikungan ke-6 di tikungan ke-7 yang sangat-sangat menghabiskan ban, apalagi di tire wall sebelah kiri itu. Kalau teman-teman main juga di sini pasti udah tahu di sini bakal banyak banget degradasi ban yang terjadi di tikungan-tikungan ini, karena bisa kita ketahui juga bahwa di Sachsenring ini tikungannya banyak banget ke kiri, kan disebut anti clockwise karena memang akhirnya pun tikungannya ke kiri. Bisa kita bilang di sini ban kiri pasti udah bakal habis, mungkin bisa seperempat pun nggak akan nyampe, dan ya lebih dari itu bahkan. Jadi benar-benar tire management juga harus bisa dikuasai oleh para rider kita di M2 Play Session sejauh ini, yang masih dipimpin oleh Fikri 8 sudah cukup solid di 1,4 detik di depan Lucian Smith, and it is our race leader so far. Fikri 78 di posisi pertama, punya 2 kali track limits warning, tapi tidak menjadi masalah sejauh ini. Beberapa lap sudah ia lalui tanpa adanya track limits warning tambahan. Tabrak lari sementara itu yang mendapatkan fast lap ada di posisi keempat dan nampaknya sudah berhasil memotong 1 detik ke posisi ketiga, dan ya itu masih belum cukup, masih perlu push lagi dan lagi. 5,4 detik harus bisa ia kejar untuk mendapatkan posisi podium. Going on to the hairpin, nampaknya Fikri 8 udah agak kehilangan pace-nya di beberapa sektor, dan bisa kita lihat 1 detik sudah lepas dari genggamannya Fikri 8 ke Lucian Smith, yang dimana Lucian Smith pun berhasil mengejar ke 0,9 untuk sementara ini dan tidak menutup kemungkinan untuk beberapa lap ke depan bisa lebih
mengejar lagi dan lagi. Going on to 7 and 8, kita akan lihat sangat-sangat cepat sekali tikungan-tikungan demi tikungan, sedikit menanjak dan juga flat out di sini untuk 9 dan juga 10 sebelum masuki waterfall. Lewis Smith sangat cepat sekali dan yes, it is an actual waterfall bisa kita bilang karena sedang turun hujan, ada air yang mengalir turun down the stream dan kayak Lewis Smith going on the straight full speed masuki turn ke-12 tidak menjadi masalah sama sekali. Dan kita tahu juga untuk turn 12 ini ya mungkin secara teknis kalau kita lihat dari racing line itu bisa diambil sangat cepat, tapi pengereman yang pas itu sangat-sangat diperlukan di turn ke-12 tersebut. Karena salah-salah sedikit bisa melebar, terlalu early bisa kena curb inside dan akhirnya dua-duanya tidak akan menghasilkan hal yang baik bisa dibilang. Dan ya kita masuk ke lap ke-11, hanya misalkan 4 lap lagi bagi AVK 8 dan juga Lewis Smith. Salah satu di posisi pertama harus berusaha kabur dan satu lagi Lewis Smith di posisi kedua harus bisa secepat mungkin untuk bisa mengejar AVK 78. Still going fast, sedikit wide barusan untuk Lewis Smith di mid corner, tidak menjadi masalah, masih bisa catch up lagi. Dan Om Alam Gaming apakah mulai tertinggal di posisi ketiga sana dengan gap 3 detik. Apakah ada masalah barusan di beberapa tikungan sebelumnya? Ini dia Om Alam Gaming into third position, 3 second behind dan juga tabrak lari yang sekarang 2 detik di belakang Om Alam Gaming. Ini menandakan benar sekali ada kesalahan dari Om Alam Gaming di beberapa tikungan ataupun di salah satu sektor, sehingga ya harus kehilangan banyak sekali waktu di belakang dan juga sekarang mulai terancam dari tabrak lari. Meskipun lap yang dimiliki hanya sedikit lagi, tapi tabrak lari yang kita tahu pace-nya barusan dalam beberapa lap bisa mendapatkan 1 detik atau memangkas 1 detik. Dengan jarak 2 detik ini mungkin masih bisa terwujud untuk bisa mendapatkan podium ya. Bisa dibilang aroma-aroma podium sudah mulai tercium ya bagi tabrak lari, melihat Om Alam Gaming juga yang di depannya sudah bisa ia dapatkan dalam jangkauan. Kita akan lihat saja apakah tabrak lari yang hari ini race-nya tidak berjalan cukup baik bisa mengembalikan keadaan dan juga naik ke podium di posisi ketiga dan serta juga memperkuat posisinya di klasemen sementara yang bisa kita lihat juga barusan di klasemen sementara sampai round ke-12 itu sudah memimpin dengan gap 60-an poin kurang lebih. Dan it's gonna be a tight and absolute one. We have to see untuk tabrak lari sekarang di 1,3 dan kita berpindah dulu sementara ini ke AVK 8. Yang pertama masih dikejar-kejar oleh Lewis Smith, yang keduanya sudah memiliki track limits warning, di mana AVK 8 3 kali track limits warning dan Lewis Smith hanya 1 kali track limits warning. So far keduanya memiliki race pace yang aman dan juga stabil. Maka dari itu bisa kita pastikan juga atau kita lihat bahwa Lewis Smith di sini agak kesulitan untuk mengejar karena memiliki pace yang sama dengan AVK 8. Agak sedikit ketakutan mungkin untuk melakukan push, di mana dengan track condition yang seperti ini akan sangat berbahaya untuk terlalu gegabah dan juga push over limits, karena ya salah sedikit harus terjatuh dan hampir saja tadi pun terjadi bagi Lewis Smith momen yang sangat besar di mana ia hampir high side tapi bisa direkam dengan cukup baik dan mungkin sudah tidak mau mengambil resiko itu lagi. Makanya Lewis Smith sekarang kita lihat pace-nya turun lagi ke 1 detik di belakang AVK 78 dan safe to say untuk posisi kedua Lewis Smith sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik. But still the best position untuk posisi pertama adalah hal yang dituju bagi semua rider yang sedang balap di kelas M2 PlayStation. Going on to the final corner, this is AVK 8. Style nice ride di posisi pertama sana dan nampaknya sudah mulai menjauh lagi Lewis Smith yang kita tidak tahu apakah ia bisa melakukan push di lap-lap terakhir. Faris 99 apakah harus terjatuh dari belakang sana. Going on to turn 1 AVK 8 dan juga Lewis Smith into 5-10 dan ya masih menjadi misteri besar di 2 lap terakhir ini. Apakah Lewis Smith bisa untuk melakukan overtake atau tidak, atau memang hanya menahan diri saja. Wide again untuk AVK 8. Apakah inside moment untuk Lewis Smith, can he make it? But not yet, it is not yet. Still so far untuk melakukan overtaking bagi Lewis Smith ke AVK 78. Going to left hander yang sangat-sangat cepat down the hill untuk bisa terus stay online adalah kunci di tikungan ini, dan juga flat out di depan sana akan menjadi momen yang sangat-sangat berikan di tikungan ke-9 di turn ke-10. Double hander di sini, double packs harus bisa dilalui dengan sangat-sangat presisi sebelum masuki the waterfall lagi untuk tikungan ke kanan sambil menurun dengan high speed. Meskipun di cuaca hujan tidak menjadi masalah sama sekali bagi para rider kita di kelas M2 PlayStation. Nice line, nice pace dari Fikri 78
nothing to lose untuk berada di posisi pertama, di posisi terdepan secara terus-menerus. Tidak ada fight yang berarti nampaknya dari Lucian Smith yang nampaknya juga sudah memilih untuk play safe saja, tidak mau mengorbankan posisi keduanya. We are going on into the final lap for Sachsenring di round ke-13 Agung Tata Mandiri Championship. Going closing up, Lucian Smith di momen-momen terakhir main straight, tapi nampaknya masih belum cukup untuk mengejar Fikri 78. Ini dia momen di mana Lucian Smith harus fokus dan juga dapat sedikit tersenyum barusan melihat kesalahan sedikit dari Fikri 78. Ada harapan tapi masih diblok lagi line-nya oleh Fikri 78. Kita lihat so far so good, so smooth going on to the chicane and also di hairpin yang sangat panjang ini turn ketiga menuju the fast corner down the hill into 4, 5, and 6. KTM rider Lucian Smith memperlihatkan konsistensinya berada di belakang Fikri 78 untuk stay on. Ada back marker nampaknya di sana. Is it Fitra Martins? I think so, it is Fitra Martins. Kita akan lihat saja, semoga tidak akan memblokade laju dari Fikri 78 yang sejauh ini sudah memimpin balapan dengan cukup baik. Going on wide nampaknya sedikit macul gravel barusan dari Fitra Martins. Tabrak lari, going down and out, sangat disayangkan sekali. Harapannya untuk podium harus hilang sudah. Dan nampaknya Fikri 78 sudah ada di waterfall, hanya menyisakan 2 tikungan lagi di Sachsen Curve dan juga Quickenberg Curve. Kita akan lihat saja Fikri 78 going on smooth like a butter di tikungan ke-12. Nanti terus untuk Lucian Smith push for the KTM, but the gap is still big. Dan nampaknya Fikri 78 going on to the final corner, fast and brutal. This is Fikri 78 finishing on the first position. It is a nice race from Fikri 78. Lucian Smith going on the second dan juga nampaknya Alam Gaming yang finish di posisi ketiga. What a nice race dari Fikri 78, Lucian Smith and also Alam Gaming berhasil finish posisi kedua dan juga ketiga. But kita lihat di sebelah kanan layar, Tabrak Lari is our champion here in M2 PlayStation untuk Agung Tata Mandiri Championship 2023. Poin sudah berbicara di klasemen dan ya ini dia juara kita untuk M2 PlayStation. Please welcome Tabrak Lari. A nice race nampaknya untuk finish di posisi keempat sudah cukup untuk bisa mendapatkan gelar juara di kelas M2 PlayStation. Dan ini dia untuk final result kita di Sachsenring round ke-13 Agung Tata Mandiri Championship 2023. Fikri 78 berhasil menyelesaikan race di posisi pertama dengan sangat luar biasa manis sekali. Ada Lucian Smith di posisi kedua dan juga Alam Gaming untuk top 3 di posisi ketiga. Tabrak Lari champion kita di kelas M2 PlayStation menempati posisi keempat dengan fast lap juga di 1 menit 28,8 detik. Untuk ringkat perdana Fahri 99 dan juga Fitra Martins harus mengakhiri race di posisi 5, 6, dan juga 7. Itu dia untuk race pembuka kita dari M2 PlayStation di Sachsenring Agung Tata Mandiri Championship 2023 yang berhasil dimenangkan oleh Fikri 78 dan sekaligus juga memberikan gelar champion ke Tabrak Lari di kelas M2 PlayStation. Jadi sekali lagi selamat untuk race winner kita dan juga bisa dibilang champion kita di kelas M2 PlayStation. Dan seperti biasa setelah ini kita akan memasuki Parferme untuk mewawancarai top 3 rider kita. Dimana tadi sudah ada Fikri 8, Lucian Smith dan juga Alam Gaming berhasil menyelesaikan race hari ini dengan sangat luar biasa. Dan saya perlu lihat data dulu, nampaknya ini adalah maiden victory bagi Fikri 78 yang ya mungkin kita sudah ketahui juga di mana ya seringkali mendapatkan momen-momen untuk bisa ada di posisi pertama tapi harus beberapa kali juga belum berhasil mendapatkan momentum tersebut. Dan pada akhirnya nampaknya round ke-13 ini menjadi jawaban tersendiri bagi Fikri 78 berhasil memenangkan race hari ini di Sachsenring dengan kondisi hujan dengan 14 lap yang sangat terasa panjang. Meskipun kita ketahui ini adalah salah satu track paling cepat di kalender MotoGP, tapi nampaknya hari ini kelas M2 PlayStation dengan kondisi hujan menjadikan race hari ini luar biasa tangguh dan juga panjang sekali. Dan ya kita tinggal menunggu saja untuk para top rider kita bergabung. Sekali lagi ada Fikri 8, Lucian Smith dan juga Alam Gaming sudah menyelesaikan race hari ini di posisi top 3. Jadi kita tunggu dulu saja untuk ketiga rider ini kembali bergabung di Parferme. Dan mungkin kita nggak tahu juga apakah akan ada untuk Lari bergabung untuk diwawancara sebagai champion atau enggak, atau mungkin akan ada nanti sesi kita nggak tahu juga, but we'll see. But yeah, the race
is done untuk kelas M2 PlayStation. Sudah ditutup dengan sangat luar biasa. Bisa dibilang dibuka dengan sangat luar biasa ya untuk round kali ini, dimana kita sudah di round ke-13 dari total 15 round yang ada. Dan ya, tidak terasa perjalanan kita sudah sangat-sangat jauh dari pre-qualifying atau dari pre-season ke round pertama, dan berangsur sampai round 13 sekarang di Sunset Ring. Dan ya, it's been a nice ride, it's been a long ride, dan juga kita masih ada 2 round lagi setelah ini, jadi akan sangat mengasyikkan sekali. Tadi juga sudah ada yang bergabung di live chat, lagi sudah bergabung, ada Nangtung Nongge, lalu ada juga Kikens ini, Magnet, Fikri, terus ada juga Kikens, sama-sama banyak saling support dari setiap rider. Ini sudah menjadi hal yang menyenangkan kalau kita lihat yang event yang kita saksikan. Dan ya, please welcome, ini dia Park Fermi kita untuk malam hari di Sachsen Ring. Ada Afikri 8, Lucian Smith, dan juga Om Malam Gaming yang berhasil finish di top 3. Dan mungkin kita langsung saja mulai dari posisi ketiga. Selamat malam Om Malam Gaming. Oke, Om Malam Gaming, hari ini race yang sangat luar biasa. Kita lihat tadi sempat ada di posisi pertama, turun ke posisi kedua, battle lagi untuk posisi pertama. Pada akhirnya nampaknya harus stay dulu di posisi ketiga, dan tadi kayaknya ada mistake juga tuh sampai harus kehilangan banyak waktu ke Lucian Smith, tapi stay strong dan akhirnya finish di posisi ketiga. Gimana Om race hari ini? Ya, tadi tuh sebenarnya untuk peluang fight di depan itu ada, cuman seperti biasa aku kan udah kembali lagi main aman aja karena hujan kan Om, pasti licin dan aku kurang latihan juga, ya pasti bakal berantakan, ya udah main aman aja seperti kita nih. Gitu Om. Oke, dan nampaknya strateginya ini berjalan dengan sangat mulus di kondisi yang bisa dibilang tidak menyenangkan ya untuk para rider, tapi akhirnya bener banget, serius di posisi ketiga. Dan luar biasa sekali Malam Gaming, selamat untuk posisi ketiganya. Best of luck untuk next race, dan selamat istirahat untuk hari ini. Thank you Malam Gaming. Oke Omku, thank you. That's it, Malam Gaming untuk posisi ketiga. Kita berpindah yang hari ini nampaknya harus puas dulu finish di posisi kedua. Selamat malam Lucian. Ya, malam-malam. Oke, Lucian, hari ini benar-benar ya kita lihat tadi fight-nya luar biasa sekali. Ada beberapa window untuk bisa melakukan overtake ke Afikri 8, tapi kayaknya defense-nya benar-benar sulit banget ditembus nih. Belum lagi juga kayaknya kondisi hujan, left-hander juga untuk race hari ini. Benar-benar jadi tantangan kayaknya. Gimana Om untuk race hari ini? Ya. Tadi salahnya tuh tadi di tikungan 1 lap pertama tadi. Ngelebarkan tadi terus ke gravel, aduh itu udah buka celah buat semuanya buat masuk. Apalagi tadi pesku sama pesnya Om Fikri juga kan sama kan, jadi mau ngepush juga di apa sektor trigger sektor pertama Om Fikri itu pesnya lebih lambat, giliran di sektor 2 sektor 3 aku yang lebih lambat, jadi sama-sama kejar-kejaran, jadi kita kayak kejar-kejaran tapi nggak kecapek gitu, sama-sama speednya sama, jadi ya udahlah main aman aja daripada tadi kan sempet Billy juga. Wah iya. Untuk gak crash, udah main aman aja, udah podium nggak apa deh, yang penting nggak crash, nggak keluar dari podium. Oke, benar-benar hari ini banyak sekali kejutannya ya. Tadi hampir high side, terus juga tiba-tiba Willy di final corner, tapi pada akhirnya stay on posisi kedua dan hari ini finish sangat luar biasa. Thank you Om Lucian, selamat istirahat dan best of luck untuk next race. Ya, thank you. Oke, itu dia Lucian Smith hari ini finish di posisi kedua bersama KTM setelah sedikit atraksinya di beberapa tikungan ya. Dan sekarang kita berpindah ke Afikri 78 yang hari ini berhasil nampaknya meraih apa yang sudah lama ia dambakan. Halo Om, selamat malam Afikri 8. Selamat malam Om. Oke, Om Fikri hari ini benar-benar luar biasa sekali. Pace-nya sulit banget ditembus untuk ada di posisi pertama nih, sangat-sangat luar biasa. Konsistensi juga luar biasa banget dengan kondisi hujan ini. Pada akhirnya maiden victory untuk hari ini, dan nampaknya sudah dinantikan banget. Tadi kita lihat selebrasi luar biasa. Mungkin boleh langsung cerita aja Om untuk race hari ini. Ya, awalnya sih saya bermain aman dulu Om. Saya lihat di start Sabar Lari udah duluan, terus Om Lucian duluan. Saya main aman aja karena saya takut di T1 itu apalagi basah kan, licin, bubrak. Paling susah kalau basah, jatuh, ngejarnya susah banget.
Akhirnya saya kebetulan pas tikungan keberapa tadi 23 apa ya, tapi kali melebar masuk gravel, ini dia nih kebetulan. Saya push itu di situ, mumpung ban masih bagus, push, cuman di lap keempat ban udah mulai habis, tinggal 50%, saya push lagi, main aman, power 2, terus main aman karena masih agak jauh kan Om Alam. Battle Mama Alam juga sempet, cuman saya main aman, cuman yang terus battle sama Om Lusen juga, yang kalau di headset tuh Om Lusen, oh my god. Cuman karena ya saya nggak ngeliat kan, jadi ya saya gas terus. Tapi ya syukur sih, ya emang udah lama nggak podium ya, jadi ya seneng banget sih. Cuman main amannya tadi tuh Om, nggak neko-neko, cuman ya tangan udah Parkinson sih sebenarnya. Tapi ya congrats buat P3 dan P2 Malam Mama Lusen, congrats gitu aja Om. Oke, well deserved P1 untuk hari ini Om Fikri. Dan ya selamat sekali lagi untuk posisi pertamanya, sangat-sangat luar biasa kemenangan hari ini di Sachsenring. Dan ya semoga yang terbaik di race berikutnya. Selamat istirahat untuk malam hari ini, terima kasih Om Fikri. Sama-sama Om. Dan itu dia top 3 dari kita. Sekali lagi Afikri 78, Lozan Smith, dan juga Om Alam Gaming yang berhasil finish di top 3 untuk Sachsenring di round ke-13 anggota Taman Championship 2023. Sebentar lagi kita akan lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M2 PlayStation, yang dimana seperti kita lihat juga tadi di finishing moment atau di kamera finish sudah bisa dipastikan bahwasanya Tabrak Lari yang finish di posisi keempat hari ini sudah menjadi champion di kelas M2 PlayStation dengan 283 poin sampai round ke-13 yang baru saja selesai untuk kelas M2 PlayStation. Afikri 8 yang hari ini finish di posisi pertama berhasil menambahkan 25 poin ke klasemen sementara di posisi kedua dengan 232 poin. Ada Om Alam Gaming di posisi ketiga dengan 194 poin, dan juga Lozan Smith yang hari ini finish sebagai runner up di posisi keempat dengan 162 poin di klasemen sementara. Peringkat perdana di posisi kelima, Faris 99 di posisi ke-6, ada Vitar Martin untuk posisi ke-7, Sandi Firdaus di posisi ke-8, dan juga ada Nagika 02 di posisi ke-9, menutup klasemen kita di kelas M2 PlayStation sampai round ke-13 di Sachsenring, Jerman. Dan itu dia untuk klasemen sementara kita di M2 PlayStation. Saat lagi kita akan berpindah ke race berikutnya di M2 PC yang tidak akan kalah seru dari M2 PlayStation. Apakah kondisinya masih hujan atau tidak? Tapi kalau misalkan kita ngomongin di Jerman ya sekarang lagi salju, harusnya sih nggak akan tiba-tiba hilang gitu ya salju. Jadi kayaknya kita akan masih race dengan kondisi hujan sama seperti di M2 PlayStation barusan. Tapi tentu saja keseruannya akan berbeda, tapi juga akan tetap sama-sama seru. Jadi kita akan saksikan saja saat lagi di kelas M2 PC. Tapi sebelum itu kita akan break dulu sejenak. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi beberapa saat lagi.
Kembali lagi di Agung Tata Mandiri Championship 2023, masih di round ke-13 dan sesaat lagi kita akan masuki kelas M2 PC setelah barusan kita menyaksikan balapan di M2 PlayStation. Dan ya, masih dengan cuaca hujan di Sachsenring sana, masih juga dengan 14 lap yang akan datang. Tapi kita dengan M2 PC akan lebih banyak lagi rider yang membalap di kelas tersebut. Dan ya, untuk klasemen di M2 PC juga masih sangat ketat ya, dimana kalau tadi di M2 PlayStation sudah dimenangkan oleh Miklos atau tabrak lari. Sekarang ini untuk di M2 PC ada Ryusei dan juga Miklos di perebutan posisi 1 dan juga posisi kedua klasemen sementara. Sebenarnya ini masih ketat banget sampai ke posisi ke 109 itu ada RDP 49. Jadi posisi 1 sampai 5 masih bisa battle untuk posisi pertama di klasemen sebagai kandidat champion di M2 PC. Dan ya, tentunya balapan demi balapan akan menentukan siapa yang menjadi champion nantinya. Tapi kita akan berfokus dulu untuk Sachsenring malam hari ini di kelas M2 PC. Dan sebelum kita mulai balapan, kami ingin berterima kasih kepada sponsor kami di tahun 2023 ini. Ada Agung Tata Mandiri dan juga untuk media partner kita ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai balapan M2 PC. Sebelum itu mari kita lihat untuk rider line up di kelas M2 PC. Itu dia ke-13 rider kita di kelas M2 PC yang sesaat lagi kita akan lihat untuk klasemen sementara sejauh ini di M2 PC yang seharusnya masih dipimpin oleh Ryusei dengan total 203 poin. Kita lihat saja ini dia. Yes, betul sekali, Ryusei di posisi pertama di puncak klasemen dengan 203 poin. Miklos di posisi kedua dengan 187 poin. Ada HD8 di posisi ketiga dengan 182 poin dan juga Encas serta Ari DP di posisi 4 dan juga 5 dengan 178 dan juga 162 poin. Bisa kita bilang jarak dari posisi pertama sampai posisi kelima itu paling jauh adalah 41 poin. Jadi masih sangat-sangat doable untuk bisa perebutan posisi pertama di klasemen untuk M2 PC. Sementara itu di posisi ke-6 ada Fitboy, ada Hari Faradin di posisi ke-7, Beast di posisi ke-8, Safetian Blast 69 di posisi ke-9 dan juga Ekosur 13 di posisi ke-10. Kita berpindah dari posisi 11 sampai dengan 13, ada Lindo, Balski dan juga Lara yang mengisi 3 posisi terakhir di kelas M2 PC. Dan itu dia untuk klasemen sementara di kelas M2 PC yang sejauh ini masih dipimpin oleh Ryusei dengan 203 poin. Tapi perlu diingat jarak yang sangat-sangat tipis sekali untuk perebutan posisi pertama, sangat-sangat menentukan juga siapa yang akan menangkan race hari ini di Sachsenring. Kita lihat untuk starting grid di row pertama ada Miklos, Ryusei dan juga Encas dengan fast lap di 1 menit 20,8 sampai dengan 1 menit 21,056, di mana Miklos itu akan start dari pole position. Berpindah ke row kedua ada RDP 49, Hari Faradin dan juga Ekosur 13 dari posisi 4, 5 dan juga 6 dengan ranah waktu dari 1 menit 21,1 sampai dengan 1 menit 23,3 detik. Gap yang cukup luar biasa ya, sudah mulai terlihat 1 detik sampai dengan 2 detik ke posisi 4, 5, 6. Jadi nampaknya akan ada sedikit
pertengkaran nantinya di papan tengah atau lebih tepatnya di row kedua. Kita akan lihat saja dan nampaknya kita akan berpindah ke row selanjutnya di row ketiga di mana sudah diisi oleh rider number 28, 25 dan juga 92. Ada HD28, Fitboy dan juga Beast di row ketiga serta di row keempat ada Lindo, Sevian Blaze 69 dan juga Bolski di posisi ke-10, 11 dan juga 12. Dan melengkapi row kelima itu harusnya ada Lara, tapi nampaknya tidak akan mengikuti balapan lagi kalau nggak salah, atau mungkin tidak akan balapan di race kali ini ya. Kita belum ada informasi lebih lanjut, tapi seperti biasa atau seperti yang tadi kita sudah lihat juga di kelas M2 PlayStation, untuk pemilihan ban dengan kondisi hujan tentunya akan menggunakan wet set tires yang dimana hanya 2 compound pilihan yaitu soft dan juga medium. Dan mengingat juga untuk track 1 ini yang sangat-sangat menghabiskan ban ya, apalagi di tire wall sebelah kiri. Kayaknya penggunaan soft depan dan juga medium belakang akan menjadi pilihan terbaik ya. Tapi mungkin medium-medium bisa dipakai juga meskipun gripnya akan agak-agak kurang enak mungkin. Tapi pakai soft-soft pun akan cepat habis. Seperti tadi Om Fikri 8 bilang juga bannya sudah kegerus habis sampai 50%, bahkan belum sampai tengah jalannya balapan tapi itu udah sehabis itu gitu. Dan ini menunjukkan bahwa emang track 1 ini sangat gahar dalam melakukan penghabisan ban, apalagi dengan kondisi wet race seperti ini yang compound bannya hanya 2 gitu, ada di soft dan juga medium, tidak ada compound hard. Yang dimana kalau kita bisa pakai hard dengan slick tires itu seenggaknya bannya bisa long last untuk beberapa lap lagi lah di lap terakhir nanti. Tapi ya it is what it is untuk rain tires yang hanya ada di soft dan juga medium. Dan juga kita ketahui untuk kelas Moto2 ini elektronik yang minim itu tentunya akan memberikan traction control yang tidak ada sama sekali, benar-benar harus tergantung kepada tangan dari ridernya itu sendiri supaya bisa menjaga throttle control supaya juga tidak spin out bannya dan menghabiskan ban di satu tikungan aja. Jadi ya itu benar-benar menjadi sebuah things to consider bagi para rider dalam menjaga tire degradation, terus juga throttle control dan juga braking tentunya yang sangat-sangat berpengaruh kepada tingkat keausan ban. Nah mungkin dari tadi teman-teman yang bertanya kemanakah Bro Riz pergi? Nah dia katanya lagi ada kepentingan lain dulu, ada kesibukan lain dulu, jadi tidak bisa bergabung bersama kita di race hari ini. Tapi hopefully nanti di kelas M1 akan bisa kembali bergabung di hari Sabtu dan juga Minggu. Kalau belum bisa bergabung pun masih ada saya kayaknya. Dan nggak tahu juga mungkin di Sabtu Minggu nanti mungkin aja akan ada teman yang lain kalau misalkan Bro Riz belum bisa bergabung, but hopefully akan kembali bergabung lagi bersama kita mengomentari balapan yang berjalan. Tentunya juga dari tadi ada Om Fernando ya selaku camp director dan juga race director yang sudah memberikan teman-teman sekalian tampilan-tampilan di layar kaca, kamera-kamera yang berganti-berganti tuh dari race director dan juga kamera director. Dan terus saja untuk di kelas M2 PC ini Ryusei yang sejauh ini sebenarnya posisinya bisa dibilang sering tuker-tukeran ya sama Michaelos, di mana ya kadang Ryusei posisi pertama, Michaelos posisi pertama atau salah satunya di posisi kedua. Tapi ya kita nggak tahu juga nih. Untuk race hari ini Michaelos yang start dari pole position akankah kena jinx juga sama dengan Lewis Smith yang barusan kayaknya start dari pole position tidak menguntungkan sama sekali ya. Apalagi di turn pertama yang kita tahu kondisi hujan akan sangat-sangat risky seperti yang tadi juga dibilang oleh Om Fikri 78, makanya ya kabur dulu aja di turn 1. Dan yes, we are back on track dengan kondisi masih hujan deras. Apa ya semoga aja nggak sampai bersalju kayak di Jerman kebetulan ya sekarang. But yes, this is the race. This is for M2 PC. Michaelos on pole position. The red lights are on for section break di round ke-13. M2 PC, the battle for first is on right now and we are off the grid. Michaelos a nice start di posisi pertama. Ryusei tidak mau kalah, nice rocket start juga bisa menempel Michaelos. Dan kita lihat street speed yang sangat-sangat luar biasa. Late break dari Ryusei tapi early break dari Michaelos. Going to turn 1, going wide dan juga kontak. Perusahaan saya sekali Michaelos 13 nampaknya harus terjatuh akibat kontaknya dengan Michaelos di exit turn pertama menuju turn kedua. It is a very unfortunate moment untuk Ekosur 13 yang sekarang harus kehilangan banyak sekali posisi dari posisi kedua, sekarang ada di posisi ke-8. RDP 49 sementara itu mendapatkan chance untuk ada di posisi ketiga, tepat di belakang Michaelos, diapit juga oleh Inces di posisi keempat. Duo Pertamina Mandalika di posisi kedua dan juga posisi keempat mengapit RDP 49 di posisi ketiga. Ryusei on lead but is going out and crash. Sangat disayangkan sekali turn 7 it is yang mengakibatkan Ryusei
championship leader kita sejauh ini harus keluar dari balapan, keluar dari pertarungan posisi pertama lebih tepatnya, dan sekarang terlempar hingga posisi ke-7. Going on to the waterfall, Michael taking on the lead bersama dengan juga Chess. RD49 masih ada di posisi ketiga, tidak bisa membendung attack dari Michael maupun Chess yang sekarang kita lihat harus melebar, berikan AHD8 jalan dari RDP49 yang barusan juga nampaknya melebar. Nice big movement dari AHD8 melihat Chess dan juga Michael yang tadi entry-nya tidak cukup baik di final corner. Yes, we are back on the main straight. Michaelos, Chess dan juga AHD8 still fight for the first position. Nice up from the inside dari AHD28, nampaknya going out, going wide. Sangat disayangkan sekali, harus ada yang menahan pil pahit lagi nampaknya di turn 1. Harus ngarit ke gravel guys, sangat-sangat disayangkan sekali. Meanwhile AHD8 going on for the race lead, menaklukkan duo Pertamina Mandalika SAG. Michaelos dan juga Chess ada di posisi kedua dan juga posisi ketiga. Fitboy into fourth position dan juga RDP yang entah kenapa kehilangan pace-nya baru masuki lap kedua dan sekarang ada di posisi kelima. Grisey harus bisa merecover posisinya yang sekarang di posisi ke-6 untuk kembali lagi naik ke posisi pertama yang sekarang ditempati oleh AHD8 0,1 detik di depan Michaelos yang sekarang sedang menghantui sangat-sangat cepat menuju turn ke-9 dan juga turn 10. Mepet sekali, hampir saja bersentuhan barusan. Going on the fast corner, going on the right hander, going to the waterfall, down the hill. AHD8 juga Michaelos, a nice movement, nice brave movement dari Michaelos, going fast into the left hand. Kita lihat di turn ke-12 tidak ada defense dari Michaelos, memberikan AHD8 first position back again on the counter attack. Nice lead dari AHD8 menuju final corner di lap kedua. Nampaknya Chess hanya bisa memperhatikan dulu dari posisi ketiga. Back on the main straight, ini dia slipstream moment. Nampaknya Chess yang mendapatkan slipstream dari teammate sendiri, itu Michaelos going fast, going hard. It is gonna be a nice movement dari Michaelos yang memberikan defense sangat-sangat solid. Tapi Chess kita lihat melihat opportunity dari Michaelos yang melebar di RP third 1. Sangat disayangkan sekali. Michaelos setelah upaya yang sangat berani di main straight dan juga di waterfall harus kehilangan banyak waktu. Barusan kita lihat AHD8 terkena inside curve dan harus melebar, tapi untungnya masih bisa menahan kembali racing lainnya meskipun ada sedikit kontak dengan Chess. But it is still nice movement dari AHD8. Nice defense, nice recover, back on again into the track di posisi pertama. Fast lap ada di tangannya dan sekarang kita lihat duo racing lain yang berbeda dari Chess dan juga Michaelos di posisi kedua dan juga posisi ketiga. Langsung saja kita masuk ke turn ke-7 dan juga turn ke-8. Going sayang sekali Chess dan juga Michaelos harus terjatuh barusan di turn ke-8. Keduanya mengambil upaya yang terlalu terburu-buru untuk melakukan overtake terhadap AHD8 yang memberikan celah dan nampaknya tidak berhasil dimanfaatkan sangat baik oleh Chess maupun Michaelos yang sekarang turun ke posisi posisi 4 dan juga posisi ke-6, kembali lagi mengapit RDP 49 sebagai sandwich atau isian sandwich di posisi kelima. Dan kita lihat ini dia turn 1 ya, di mana ini adalah lap pertama. Ada kontak antara Michaelos dan juga Ecosur 13 yang tidak mengantisipasi adanya Ecosur 13 di inside line. Dan ya, it is what it is untuk lap 1 turn 1 yang mungkin akan ditinjau kembali oleh Race Direction nanti setelah race selesai. But yes, we are back on track, we are back on our Grisey yang sekarang ada di posisi yang cukup diuntungkan bisa kita bilang setelah apa yang menimpa ya di awal-awal lap. Sekarang di posisi kedua, kembali lagi back on for the podium dan sekarang tertinggal 3 detik di belakang AHD8 yang hampir saja barusan terkena gravel di Jerman sini. Dan yes, tentunya menjadikan momen kehilangan waktu yang cukup berarti bagi AHD8 meskipun hanya sepersekian detik, tapi tentu saja membuat deg-degan juga dan kehilangan sedikit ritmenya di sektor yang baru saja kita lihat. Dan ini kita lihat adalah momen di mana Chess dan juga Michaelos mendapat window untuk melakukan overtake yang yes bisa dibilang fakey ya dari AHD8. Barusan kehilangan apex-nya dan di situ memang fast corner sehingga ya tidak ada ruang untuk Chess yang sudah komit untuk melakukan overtake, tapi nampaknya kena curb inside itu menjadi masalah tersendiri dan ya mau tidak mau harus terjatuh barusan di turn ke-8 memberikan AHD8 nice solid P1 sampai sejauh ini. Kita lihat akankah menjadi P1 lagi untuk AHD8 setelah beberapa race nampaknya menjadi race yang cukup sulit dan juga agak jauh dari P1, di mana AHD8 ini
P1-nya sejauh ini baru sekali saja, itu pun di race pembuka, dan sisanya best finishnya ada di posisi ketiga dan juga posisi kedua. Jadi it's gonna be a nice race untuk HD8 jika ia bisa finish lagi di posisi pertama setelah absen dan juga puasa di podium angka 1. Nampaknya sekarang bisa menjadi harapan terbaik untuk HD8 finish di posisi pertama lagi. Tapi kita lihat Chess yang nampaknya sudah mendapatkan recovery. No, it is not gonna be a good recovery. Tadi barusan saja kita lihat sudah di depan Fit Boy, tapi sekarang harus kembali mundur lagi ke posisi keempat. 1-3 detik bahkan hampir menuju 4 detik di belakang Fit Boy setelah ia harus terjatuh lagi di turn 1. Sangat-sangat disayangkan sekali Chess dan juga Michaelos, duo Pertamina Mandalika yang tadi sempat kuat sekali untuk pertempuran posisi pertama. Sekarang harus puas dulu ada di posisi 4 dan juga posisi kelima. Berbeda dengan Ecosur 13, Beast dan juga RDP 49 di posisi 8, 7 dan juga 6 yang sekarang sedang terjadi 3 wide untuk perebutan posisi ke-6. RDP 49 kehilangan pace yang sangat-sangat banyak. Setelah sebelumnya di posisi podium, turun ke posisi kelima, sekarang ada di posisi ke-7 melawan Beast dan juga Ecosur 13 yang sama-sama mendapat pil pahit di awal-awal balapan dimulai, di mana Ecosur 13 tadi sudah menyentuh posisi kedua, tapi akibat kontaknya dengan Michaelos ia harus turun ke posisi ke-8 dan sekarang ada di posisi ke-7 tepat di depan RDP 49 setelah barusan melebar di entry corner. Oh, massive mistake nampaknya dari Beast yang harus terjatuh. RDP nowhere to go dan harus menabrak motor Beast yang terkapar di tengah jalan. Sangat-sangat disayangkan sekali dan tentunya memberikan momentum untuk Ecosur 13 kabur di posisi ke-6 dengan gap whooping 6 second di depan RDP 49. Sangat-sangat tidak menguntungkan sama sekali dan juga tidak bisa diduga ya bagi RDP 49 yang kita lihat sedang adem-adem saja dan nampaknya bukan terjatuh ya, bukan sembarang terjatuh, tapi ada masalah koneksi dari motor Beast yang barusan terjatuh dan kita lihat mendapatkan black flag kah? Ecosur 13 nampaknya mendapatkan black flag. Berarti tadi bukan motor Beast yang terjatuh, bukan Beast yang menjadi masalah, tapi Ecosur 13 yang tiba-tiba ada di tengah track, padahal ia ada di depan Beast dan juga RDP 49. Dan bisa kita lihat sekali lagi dari replay di mana yes it is Ecosur 13, dan sayangnya setelah kontak dengan RDP 49 motor Ecosur 13 itu terpental ke depan sehingga mengenai motor dari Beast yang juga sayangnya harus terjatuh. Yes, another connection problem yang harus kita saksikan barusan dari Ecosur 13 mengakibatkan ia harus dikeluarkan dari lobby karena bisa mengganggu pembalap lain dan juga tentunya tidak akan beneficial sedikit pun bagi dirinya yang tidak mengetahui kondisi di sekitarnya. Sementara kembali lagi di posisi terdepan di lap ke-6 sudah setengah jalan masuk ke lap ke-7 bahkan AHD8 ada di posisi pertama. Ryusei mengejar 0,6 detik di belakang dari AHD8 setelah barusan mendapatkan hal yang tidak mengenakan di awal lap, tapi sekarang recovery pace yang sangat luar biasa sudah ada di bawah 1 detik tepat di belakang AHD8 dan juga mengancam dengan sangat luar biasa untuk pertempuran posisi pertama. Ryusei against AHD8, keduanya adalah racer yang sangat luar biasa kompetitif dan juga seringkali bertempur di posisi pertama. Tapi kembali perlu kita ingat Ryusei yang sejauh ini memimpin klasemen di M2B tentunya tidak akan mau kalah, tidak mau memberikan sedikit pun celah bagi AHD8 ada di posisi pertama. Kita lihat the battle is on untuk posisi pertama AHD8 versus Ryusei di Saxon Ring going down the hill into the sweeping corner di 8 dan juga 9 memasuki turn 10 saat lagi. Kita akan melihat akankah ada overtaking moment bagi AHD8 ataupun Ryusei. AHD8 yang harus bertahan, Ryusei yang harus melakukan attack secara cepat dan hampir saja bisa dilaksanakan oleh Ryusei, tapi nampaknya solid movement dari AHD8 masih bisa mempertahankan posisi pertamanya. Again going on side by side, going into the curb, nothing to lose, all effort is on untuk Ryusei, going into the fast left-hander. Ini dia AHD8 still on defense, nice movement, nice up from outside defense is very solid untuk AHD8. Kita on tail cam bersamaan dengan battle di posisi pertama. Back on into the final corner, nice movement dari Ryusei, berhasil mendapatkan posisi pertama, memberikan AHD8 posisi kedua untuk sementara ini, masuk ke lap ke-8. A nice move, a nice attack dari Ryusei yang sudah memberikan pressure dari lap ke-7 barusan dan sekarang berhasil naik ke posisi pertama. The championship is still on for AHD8 dan juga Ryusei di race kita ke-13 ini untuk Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Masuki sektor kedua, itu the hairpin, itu turn 3 yang bisa kita lihat nampaknya
AHD8 juga tidak mau kalah begitu saja, tidak mau memberikan posisi pertamanya begitu saja kepada Risey yang sejauh ini memegang fastest lap di posisi pertama. Hanya sedikit lagi lap yang dimiliki kedua rider di posisi top 2 ini, tapi akankah Risey bisa terus bertahan dari serangan AHD8 yang sejauh ini ritmenya sudah sangat luar biasa baik, bahkan bisa kita bilang pace yang sangat-sangat luar biasa. Tapi perlu diingat juga Risey yang tadi sempat terlempar ke belakang dan bisa mengejar AHD8 secepat ini menjadi bisa kita bilang benchmark bahwa Risey juga punya pace yang lebih cepat lagi, dan ini masih belum semua yang ia tampilkan. Kita lihat saja menuju waterfall dan tidak menjadi masalah sama sekali ya, barusan di turn 10 switching ke turn 11 tidak menjadi masalah, dan sekarang kita lihat di turn ke-12 Saxon Curve dan juga Quickenberg Curve yang sudah menunggu di depan mata untuk memasuki lap ke-9. Blasting into the main straight, this is Risey sudah mulai menjauh dari AHD28 nampaknya. Masuk ke turn 1 lagi, harus presisi sekali, braking is on point nampaknya bagi Risey dan juga AHD8. Tidak menjadi masalah turn 1 yang tadi sempat kita lihat untuk beberapa rider menjadi spot terjatuh langganan dari M2 PlayStation. Bahkan turn 1 ini memang sangat-sangat mengerikan di section break, dimana setelah high speed main straight disambut langsung oleh hairpin di turn 1 yang sangat-sangat ketat dan juga kadang cukup tricky ya, atau bisa kita bilang agak menipu karena terlihatnya bisa dilibas dengan cepat tapi sebenarnya adalah slow corner. Bisa kita lihat juga di posisi ketiga sementara itu untuk Fitboy yang sekarang sudah mulai mendapat tekanan dari Chance di posisi keempat dengan clean lap sejauh ini. Di posisi keempat kembali lagi dengan gap 0,1 detik. Fitboy yang sangat-sangat fokus sekali bisa kita lihat dari layar di sebelah kiri dengan racing number 25 still on podium, holding that third position very hard dari serangan Chance yang nampaknya pace sudah kembali naik lagi, meskipun tadi kita lihat ya sempat di beberapa lap belakang tinggal 45 detik, 3-45 detik sudah kembali lagi bisa menantang Fitboy yang berikan juga ini bahwa sebuah afirmasi bagi Chance ya, bahwa pace saya adalah dan bisa diberikan bagi Chance yang sekarang sudah mengejar Fitboy sangat-sangat cepat sekali, 0,2, 0,3 bahkan tidak memberikan ruang bernafas bagi Fitboy di posisi ketiga. Dan sekarang kita sudah lap ke-10, hanya menyisakan 5 lap lagi bagi semua rider menyelesaikan race di section ring. Going to turn 1, a little bit wobble dari Chance barusan, tapi tidak menjadi masalah sama sekali. Semakin dekat ke Fitboy dari KTM di posisi ketiga, 110, 210 nampaknya semakin pressurized untuk rider KTM kita depan sana, but still on focus, still on track, dan juga nampaknya sangat-sangat konsisten dalam mengambil setiap hitungan. Sebenarnya cukup untuk bisa menahan Chance di belakang meskipun tidak bisa memberikan gap yang luar biasa. Kita lihat race plan yang berbeda dari Chance dan juga Fitboy, yang dimana Fitboy memanfaatkan outer line, tapi kita lihat inside line dari Chance sangat-sangat luar biasa magnificent, berhasil mendapatkan racing line yang pelan tapi juga presisi untuk bisa mendapatkan inside line dan juga lebih cepat lagi di exit barusan. Nice smooth riding is key to every race, dan Chance berhasil membuktikan hal tersebut meskipun sekali lagi wobble untuk Chance di posisi ketiga. Sementara yang sekarang kita lihat Fitboy kembali untuk berusaha mengejar posisi ketiga yang sudah direbut oleh Chance. Can he make it into the final lap, atau mungkin Fitboy akan kembali back on the attack? It is a nice attack dari Fitboy, tapi kembali lagi harus melebar setelah memasuki turn ke-12 barusan. Nah, kita lihat ini dia pertempuran di posisi 3 yang tidak disangka-sangka akan terjadi antara Chance dan juga Fitboy. Going on to the final corner, dan sekarang akan masuk ke lap ke-11. Jadi dia kembali lagi back on the main straight. Fitboy against Chance untuk posisi ketiga. The podium zone battle sudah terbuka lebar bagi Chance dan juga Michaelos yang sekarang kita lihat sudah ada di frame yang sama barusan masuk ke turn pertama, bahkan di chicane untuk Chance, Fitboy dan juga Michaelos, di mana Fitboy sekarang merasakan apa yang Ari DP49 rasakan di lap-lap sebelumnya sebagai isian sandwich dari Pertamina Mandalika SAG Racing Team di posisi ketiga dan juga posisi kelima. Fitboy terjepit di posisi keempat, hanya perlu menahan posisi tersebut, tapi nampaknya pressure dari Michaelos dan juga Chance benar-benar memberikan dia kanan
yang tidak mengenakan sehingga harus mulai kehilangan pace, mulai terancam posisinya, dan sekarang hanya bisa fokus semaksimal mungkin untuk menahan posisi keempat dari Chess dan juga Michaels yang sekarang. Chess di posisi ketiga, Fitboy di posisi keempat, dan juga Michaels di posisi kelima. Yang perlu kita ketahui lagi, perlu kita take notes lagi bahwa Chess dan juga Michaels ini sudah mengalami hari yang berat di awal hingga pertengahan balapan, di mana keduanya harus terjatuh dan kehilangan posisi yang sangat banyak, bahkan kehilangan posisi untuk pertempuran podi pertama. Kita lihat semakin ketat lagi, Fitboy still closing up ke Chess dan juga semakin berusaha untuk menjauh dari Michaels. Dan yes, mungkin Chess another wide moment barusan di final quarter, dan kembali harus battle melawan teammate-nya sendiri, itu Michaels berikan Fitboy posisi ketiga lagi, podium zone lagi untuk KTM rider kita. Tapi nampaknya turn 1 adalah kunci di sini untuk bisa menahan posisinya. Apakah bisa? Masih bisa bagi Fitboy yang sedikit lebarkah? Tidak, still on point di apex barusan, dan kembali lagi towing effect dari Chess dan juga Michaels yang akan memberikan benefit tentunya untuk keduanya bisa menyerang Fitboy secepat mungkin. Hanya menyisakan 2 lap lagi atau 3 lap lagi lebih tepatnya sebelum race ini berakhir. Akankah Chess dan juga Michaels memiliki waktu yang cukup untuk menyerang Fitboy, dan juga apakah Fitboy memiliki waktu yang cukup untuk bisa terus bertahan di zona podium dan akan menjadi podium pertamanya di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Ya, so far so good, meskipun dengan gap yang sangat tipis sekali, Fitboy masih bisa bertengger di posisi ketiga meskipun dengan gempuran serangan demi serangan dari Chess maupun Michaels di belakangnya di posisi 4 dan juga posisi 5. Kita lihat kembali lagi inside line barusan switching back into the right hander dan going down the hill, nampaknya Chess full speed, full attack untuk masuki turn ke-12. Nice switch back dari Fitboy, a nice classic movement. It is a nice movement from Fitboy, kembali lagi di racing line dan sekarang di posisi keempat untuk Chess yang harus turun. Tapi kita lihat slipstream going on the final corner, kembali lagi Fitboy memberikan supremasinya, dan nampaknya pressure is on untuk Chess yang harus kehilangan grip di tikungan terakhir. Dan kita lihat juga di lap sebelumnya Chess harus melebar, dan sekarang di lap yang baru saja kita saksikan, lap ke-12 final corner, Chess harus kehilangan grip dan juga terjatuh dalam upayanya melakukan overtake terhadap Fitboy. Kita lihat ini dia siaran ulangnya, di mana wobble entry sudah menjadi tanda-tanda ya tidak baiknya entry dari Chess barusan di final corner, terlebih tepat di turn ke-13. Berikan Fitboy ruang bernafas yang cukup untuk ada di depan Michaels sebanyak 1 detik. Tapi perlu kita take note juga, Michaels tidak akan memberikan posisi ketiga begitu saja kepada Fitboy, dan juga tidak akan membiarkan celah ini atau momentum ini secara sia-sia, dan ia tentunya akan push untuk bisa mendapatkan podium, mengingat Chess salah satu rival sekaligus teammate-nya sudah terjatuh dan sekarang ada di posisi kelima. Wow, nampaknya tidak berujung baik juga bagi Michaels, harus menyusul rekan setimnya dalam kondisi yang sama, itu terjatuh tapi di tikungan yang berbeda. Michaels tidak akan menyelesaikan race hari ini nampaknya untuk podium zone dan memberikan Fitboy sekali lagi ruang bernafas yang lebih lega lagi di posisi ketiga. Sementara itu kita lihat berpindah lagi ke posisi terdepan, bis nampaknya harus terjatuh di belakang sana, but you say our race leader sudah berhasil ada 4 titik di depan hari 8, dan ini sudah memberikan dia ruang yang sangat luar biasa besar untuk bisa bersantai di posisi pertama, but he will try to finish it very fast. Dan kita lihat dulu untuk replay dari Michaels yang harus kehilangan grip tepat di tikungan ini, tempat kembali lagi di high speed corner di turn ke-8, di mana memang salah sedikit dalam braking, harus kehilangan banyak sekali apex. Dan ya bisa dilihat Michaels sudah menjadi korban di tikungan tersebut, dan juga Chess yang menjadi korban di tikungan ke-13. Meanwhile, you say going on the final, di sektor ketiga sudah ada di turn ke-8, di mana tempat Michaels terjatuh, tapi tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Ryusei. Berhasil di tikungan tersebut dilibas dengan sangat rapi, dan sekarang kita masuk ke turn ke-11, going to the waterfall. This is Ryusei with the KTM, nampaknya sudah melewati salah satu back marker yaitu Beast. Tidak menjadi masalah, Beast yang juga mendapatkan blue flag tentunya akan memberikan posisinya secara cuma-cuma, karena ya memang harus memberikan lap pass bagi Ryusei yang sekarang
sudah detik ke-13 dan it is Ryusei go to the final corner. A nice race bagi Ryusei, sudah melewati banyak sekali tantangan dan sekarang finish kembali lagi di posisi pertama. Nice wheelie celebration, it is Ryusei for M2PC di posisi pertama. Nice race. Dan juga kita lihat fastest lap berhasil ia raih. Ada AHD8 yang juga melakukan crash finish dan finish di posisi kedua. Kita lihat ini dia the man of the race, bisa kita bilang Fitboy yang sudah berhasil menahan laju dari Michael Sanchez, finish di posisi ketiga. A maiden podium untuk Fitboy dan it is a nice absolute race bagi KTM yang sudah berhasil mendapatkan double podium. Michael Sanchez nampaknya harus puas untuk finish di posisi 4 dan juga posisi kelima setelah apa yang menimpanya di lap-lap awal, tengah dan juga akhir. Serta kita lihat RDP 49 dan juga Beast akan finish di posisi 6 dan juga posisi 7. And that's it untuk final result kita. Ryusei di posisi pertama juga dengan fast lap di 1 menit 27,9 detik. Ada AHD8 yang nampaknya harus puas dulu turun ke posisi kedua. Dan juga Fitboy yang hari ini berhasil mengamankan podiumnya untuk pertama kalinya di posisi ketiga. Duo Pertamina Mandalika itu Michael dan juga Sanchez harus post finish di posisi 4 dan juga posisi kelima. RDP di posisi ke-6 dan juga Beast di posisi ke-7 serta EcoSur 13 yang sayang sekali harus terkena black flag untuk round ke-13 di Sachsen Ring malam hari ini. Dan itu dia untuk race kita di kelas M2PC round ke-13 Agung Tahta Menteri Championship 2023 yang berakhir dengan sangat-sangat luar biasa manis bagi Ryusei tentunya. Dan ya tidak terkecuali juga bagi AHD8 dan Fitboy yang bisa kita bilang AHD8 meskipun tadi sudah ada harapan untuk ada finish posisi pertama, tapi nampaknya pace-nya di kondisi hujannya tidak cukup baik ya, masih bisa terkalahkan oleh Ryusei dan nampaknya posisi kedua sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik bagi AHD8 serta Fitboy yang bisa kita bilang the man of the match, the man of the race untuk hari ini, berhasil menahan laju dari Duo Pertamina Mandalika yang kita tahu lah dari race-race sebelumnya punya pace luar biasa, punya speed yang luar biasa, tapi hari ini Fitboy dengan segala faktor yang ia miliki berhasil menahan posisi tersebut dan juga berhasil memanfaatkan faktor lakinya untuk hari ini dan finish di posisi ketiga dengan sangat-sangat solid. Selain seperti biasa kita akan berpindah ke Park Fairmay untuk mewawancari top trader kita di mana Ryusei, AHD8 dan juga Fitboy yang sekaligus ini memberikan double podium untuk KTM bagi Ryusei dan juga Fitboy yang hari ini finish dengan sangat luar biasa. Ya kita tampaknya tinggal menunggu satu rider lagi, yaitu tinggal menunggu Ryusei, sang race winner kita yang tentunya juga setelah kita lihat barusan sebelum balapan dimulai, klasemen leader kita itu Ryusei tentunya akan menambah 25 poin lagi, menjadikan harusnya jadi 228 poin kalau gue hitung secara raw ya. Tapi kita lihat aja nanti klasemennya setelah Park Fairmay selesai, jadi kita tinggal menunggu untuk top rider kita on cam dan memasuki Park Fairmay. Ya, nah kita akan tanya-tanya ya race-nya seperti apa di hari ini yang kayaknya sudah ya bisa dibilang race hari itu benar-benar tangguh gitu. Kita tahu track satu ini sangat-sangat cepat, tapi dengan kondisi hujan tentunya pasti insting kecepatan di track itu akan sedikit membingungkan bisa dibilang. Jadi ya track yang sangat tricky lah bisa dibilang dengan kondisi hujan, apalagi hujannya udah bukan hujan gerimis aja tapi udah hujan keras. Tapi pada akhirnya kembali lagi semua rider di kelas M2 PlayStation maupun di M2PC sudah berhasil menyelesaikan race hari ini dengan sangat-sangat luar biasa dan yang terbukti oleh Ryusei, AHD dan juga Fitboy yang hari ini finish di posisi top 3 ya. Tinggal menunggu untuk Fitboy dan juga Ryusei untuk melakukan facecam atau menyalakan facecam supaya kita bisa melihat wajah-wajah dari penghuni podium kita di 1, 2 dan juga 3. Gimana? Ryusei lagi-lagi berhasil menunjukkan taringnya setelah finish di posisi pertama juga untuk round 12, lalu di round ke-11 sempat finish posisi kedua dan juga round ke-10 di posisi ke-1. Jadi track record yang cukup baik dari round 10 sampai round ke-13 kali ini bagi Ryusei setelah beberapa race juga nampaknya tidak berjalan baik dan tidak berhasil finish di race pertama ya. Jadi track recordnya Ryusei ini benar-benar ada dinamikanya kerasa banget dan nampaknya sudah mulai stabil dari round ke-10 sampai round ke-13 sekarang ini ya. Kudos untuk Ryusei yang improvementnya sudah sangat-sangat luar biasa sekali dan juga ya kita tinggal menunggu saja untuk Ryusei maupun Fitboy menyalakan kameranya untuk bisa bergabung bersama kita di Park Fairmay yang
harusnya saat lagi ini udah mulai bergabung, tapi ya kayaknya masih ada sedikit kendala dan ya kita tinggal menunggu saja untuk berpindah ke Park Ferme. And this is it, our Park Ferme untuk malam hari ini di kelas M2 PC. Please welcome Ryusei, AHD8 dan juga Fitboy yang hari ini menempati posisi 1, 2 dan juga posisi ketiga. Kita mungkin akan langsung saja mulai dengan yang mengisi podium ketiga yaitu Fitboy. Selamat malam Fitboy. Selamat malam Om. Oke, Fitboy hari ini berhasil naik ke posisi ketiga. Ini biasanya saya lihat lagi main motor tanah ya kalau waktu itu. Sekarang masuk ke trek aspal dan hari ini menjadi podium pertamanya di Sachsenring dengan kondisi yang sangat-sangat hebat, luar biasa, mengikis tenaga. Tapi hari ini luar biasa banget setelah tadi kita lihat juga lah pertarungannya untuk defend posisi ketiga seperti apa dan luar biasa banget. Mungkin bisa langsung ceritain aja untuk battle hari ini. Waktu awal dari situ pertama start tuh agak slide ban belakangnya Om kan. Jadi waktu di turn pertama itu agak sedikit bablas, jadi sampai ada track limit sebanyak 2 kali kalau nggak salah. Kemudian mulai dari situ main aman terus, tingkatin pace, jangan sampai keluar jalur. Terus udah pertengahan lap, dari lap ke-5 ke-6 itu mulai dapat momen. Jadi mulai hati-hati di turn terakhir itu sangat berbahaya. Jadi tingkatin pace lah Om. Jadi waktu setiap masuk tingan itu harus hati-hati karena ban depan tuh sebelah kiri tuh udah mulai habis kalau misalnya di pertengahan lap ke atas gitu. Jadi tadi waktu sempat juga battle dengan Om Ences juga, itu sebenarnya agak ragu-ragu sih, cuman karena percaya diri tadi, karena pace-nya juga lumayan, jadi alhasil bisa mengovertake Om Ences tadi. Jadi gitu. Oke, Fitboy, a nice race hari ini, benar-benar luar biasa, solid sekali, pertempuran yang sangat entertaining lah kalau kita bilang dari sisi penonton. Dan ya sekali lagi selamat untuk posisi ketiganya hari ini, benar-benar race yang luar biasa. Selamat istirahat juga, best of luck untuk next race. Thank you Om Fitboy. Thank you Om. Oke, itu dia Fitboy yang hari ini finish di posisi ketiga. Kita langsung berpindah ke yang hari ini menempati posisi kedua. Selamat malam AHD28. Ya, Bang. Oke, AHD8 hari ini kita lihat sempat ada di posisi pertama dan pada akhirnya harus battle sama Ryusei dan ya turun ke posisi kedua. Kita lihat pace-nya tadi sempat battle, sempat ada saling tempel-menempel berapa lap, tapi kayaknya udah mulai play safe aja di lap tengah sampai akhir dan kayaknya benar-benar play safe sampai akhir balapan dan finish di posisi kedua hari ini. Gimana race-nya? Ya, betul Bang. Pas pertama balapan itu ya kan ada insiden dengan EcoSur itu. Tapi motornya udah jatuh, memang gue tabrak itu. Untung nggak jatuh juga saya kan. Kemudian di pas lap pertama Rusya jatuh. Kemudian tiba-tiba lap kedua Miklos jatuh. Udah ini aman, ini udah mau selebrasi saya situ. Cuman Rusya kok kencang banget ini. Wah ini berabe ini kan. Kemudian sudah gue tunggu sampai mendekat, udah mendekat, gue ikutin 2 lap, malah gue mau jatuh. Akhirnya gue save jalan aja lah, yang penting finish untuk battle ke race berikutnya. Soalnya Sachsenring ini sirkuit yang nggak gue sukai juga kan. Oke, terima kasih Bang. Oke, itu dia AHD8 yang nampaknya sedikit kaget ya dengan kemunculan Ryusei yang tadinya udah tenang-tenang aja tapi pada akhirnya harus battle lagi gitu sampai lap terakhir. Dan ya ini menjadi track yang tidak disukai, terus udah nggak suka hujan lagi, jadi ya mungkin jadi race yang cukup berat buat AHD8 untuk hari ini, but still posisi kedua hari ini sangat-sangat luar biasa sekali. Selamat sekali untuk posisi keduanya, selamat istirahat dan kita ketemu lagi di next race. Thank you. Oke, thank you Bang. Oke, itu dia AHD8 yang hari ini finish di posisi kedua. Kita berpindah ke man of the race atau yang hari ini berhasil finish di posisi pertama. Please welcome Ryusei. Selamat malam Ryusei. Malam. Oke, itu dia Ryusei hari ini. Kalau kita bilang roller coaster race, ini benar-benar roller coaster race ya. Di awal balapan tiba-tiba kepental ke sana, terus harus bisa recover lagi. Dan tadi kayaknya momen-momen Miklos jatuh, Ences jatuh, itu jadi salah satu spot
untuk bisa mengejar lagi ke posisi pertama. Dan surprisingly bisa mendekat ke AHD8 sehingga akhirnya battle sampai lap terakhir. Dan kita lihat hari ini berhasil finish di posisi pertama. Gimana nih, mungkin race yang tangguh ini bisa langsung ceritain aja. Overall puas sama performa hari ini, soalnya emang salah satu track anti clockwise yang saya suka karena banyak left-handernya. Jadi ya kebetulan juga di hujan saya lumayan pede. Jadi tapi di lap pertama itu karena setupnya nyoba-nyoba itu di detik-detik terakhir nyoba break yang lebih ringan. Jadi kurang biasa di tikungan berapa tadi jatuh itu. Habis itu biasain dulu satu lap, baru perlahan naikin pace-nya ya sampai kebetulan pace-nya emang kencang jadi bisa ngejar semuanya. Oke, jadi emang hari ini pace-nya udah sangat luar biasa. Jadi terlepas dari harus mengalami hal tidak mengenakan di awal balapan, tapi recovery-nya benar-benar luar biasa, membayarkan lah apa yang terjadi di race hari ini. Sekali lagi selamat Ryusei untuk P1-nya hari ini semakin kuat juga di klasemen M2PC. Dan ya best of luck untuk round ke-14 nanti. Selamat istirahat. Thank you Ryusei. Oke, that's it untuk podium kita. Sekali lagi, shout out ada Ryusei, AHD8 dan juga Fitboy yang berhasil finish di podium untuk M2PC. Dan itu dia untuk kelas M2 malam hari ini yang juga sekaligus mengakhiri untuk perjumpaan kita di round ke-13 di kelas M2 PlayStation maupun di M2PC. Sebelum itu kita lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M2PC yang dimana Ryusei semakin kuat di posisi puncak klasemen dengan 228 poin. Ada AHD8 di posisi kedua dengan 202 poin dan juga Michaelos memasuki ranah 200 poin juga di posisi ketiga dengan tepat 200 poin. Incas di posisi keempat dengan 189 poin dan juga RDP 49 di posisi kelima dengan 172 poin. Yes, bisa kita lihat jarak dari posisi 1 sampai posisi 5 ini paling jauh ada di 56 poin. Jadi kayaknya masih cukup ketat ya dari posisi 1 sampai posisi 4 lah bisa kita bilang. Lalu kita berpindah ke Fitboy di posisi ke-6 yang hari ini finish di posisi ketiga. Ada Hari Faridin di posisi ke-7, Peach di posisi ke-8, Safety and Black 69 di posisi ke-9 dan juga Ekosur 13 di posisi ke-10 yang sayang sekali hari ini harus terkena black flag. Kita berlanjut ke posisi 11 sampai dengan posisi ke-13 untuk klasemen sementara di kelas M2PC. Ada Lindo, Balski dan juga Lara yang sayang sekali ketiganya tidak mengikuti balapan di malam hari ini di round ke-13 Sachsenring Jerman. Dan itu dia untuk kelas M2PC di klasemen sementaranya yang sejauh ini masih dipimpin oleh Ryusei. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di round berikutnya. Tapi yang tentu saja kita ketahui, besok kita akan kembali lagi untuk menyaksikan live qualifying dan juga sprint race di kelas M1 PlayStation dan juga M1 PC. Jadi untuk teman-teman jangan lupa set timernya, jangan lupa set alarmnya. Kita akan mulai qualifying di jam 9 malam dan nanti sprint race-nya akan mulai di jam 10 untuk hari Sabtu besok. Dan di hari Minggu juga kita akan ada main race di kelas M1 juga. Jadi kita akan full race week ya, setelah kemarin kita rehat dulu sejenak untuk menyaksikan final race di Valencia yang pada akhirnya Francesco Bagnaia kembali lagi sebagai juara dunia setelah Mamang Martin melakukan mistake. Tapi ya itu what it is. Congratulations untuk Francesco atau Peko ya sering kita sapa. Dan juga untuk pasca musim dan juga pramusim sudah dimulai di MotoGP untuk tahun 2024. Bursa transfer juga sudah mulai terjadi. Jadi ya kita masih harus melihat-lihat menerka-nerka apa yang terjadi nanti di tahun 2024 untuk MotoGP yang akan datang. Dan juga tentunya untuk gamenya yang semoga aja akan ada improvement yang mengarah ke hal yang baik lah ya. Tapi itu dia untuk race kali ini di kelas M2 baik di M2 PlayStation maupun di M2 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk semua rider yang sudah tampil dengan sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk seluruh kru Motorsport Indonesia. Ada Om Fernando hari ini yang bertugas sebagai kamera director dan juga race direction. Dan juga ya kita akan kembali lagi besok untuk menyaksikan qualifying serta sprint race di kelas M1 dari pukul 9 malam. Jadi jangan lupa sekali lagi di set alarm-alarmnya. Jangan lupa juga untuk follow kami di sosial media. Ada di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube juga ada. Jadi jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Kami ada di Motorsport Indonesia
Untuk teman-teman yang mau bergabung bisa langsung ke Discord kami yang linknya ada di description box di bawah, atau bisa langsung ke website kami juga di www.motorsportindonesia.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bergabung bersama kami juga bisa lewat sana dan juga bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai event yang sedang berlangsung. Oke, mungkin itu aja untuk race hari ini di round ke-13 Sachsenring. Sekali lagi kita akan kembali lagi besok untuk kelas M1 dan juga di hari Minggu untuk main race-nya. Jadi sehat-sehat terus semuanya. Stay tune terus bersama kami. Kita akan kembali di esok hari untuk kelas M1. Dan ya, semoga bahagia selalu, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan juga karena kondisi cuaca sekarang lagi ya begitulah pokoknya. Kita akan ketemu lagi besok guys. Jadi selamat istirahat and see you guys in the next race.